Ini aku, Mia. Oh iya, Mia, iya, gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gimana? Aku udah kirimin kamu sesuatu, kamu udah terima belum? Oh iya, udah ada kirimannya, sudah saya terima. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat ulang tahun ya. Dan semoga kamu suka sama kiriman aku. Sepertinya kecurigaan Rumana kepada teman ini benar. Gue harus hati-hati. Mia kelihatannya tipe wanita yang sangat posesif. Kalau gue nggak hati-hati, akibatnya malah bisa sangat mengganggu. Kok kamu diem aja sih? Kamu gak suka ya sama kiriman aku? Ya maaf ya, soalnya aku kan bingung mau kasih kamu apa. Kayaknya aku mesti banyak cari tahu deh kesukaan kamu apa aja. Makanya aku mohon banget sama kamu, kita harus sering ketemu ya. Gimana kalau nanti kita makan siang? Kalau kamu nggak bisa makan siang, kita makan malam aja. Sekalian kita rayain ulang tahun kamu. Kita berdua aja, mau ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kirimannya. Dan untuk sarannya makan bareng, ya hal ini perlu saya rembukan dulu dengan istri saya, Rumana. Nanti kalau misalnya sudah ada keputusan, biar nanti Rumana yang sampaikan atau seperti apa. Dan ya sekalian, kamu ajak pasangan kamu juga. Biasa, dia masih so alim sama so setia. Iya, tapi kalau bisa kita berdua aja ya, aku mohon. Please. Mia, maaf nih, sebelumnya saya lagi ada jadwal meeting dan mau ketemu dengan klien. Ya. Oh gitu ya, yaudah nggak apa-apa deh. Kalau gitu, see you Rob. Bye. Ya, assalamualaikum. Gimana? Apa kata Robi? Seperti yang gue bilang, dia itu masih sok setia, sok alim. Ya Mia, mungkin emang Robi orangnya setia dan alim. Godaan lu gak mempan ya? Enggak. Gue yakin, gak lama lagi Robi bakalan jatuh ke pelukan gue. Lihat aja nanti. Ya, lihat aja nanti ya. Gimana ya? Gue merasa benar-benar terganggu ya dengan kiriman Mei ini semua ya. Kayaknya memang perlu deh. Gue harus bicarain masalah ini dengan Rumana. Ini gimana sih? Waktunya udah makin deket. Kok malah minta tempat acaranya dipindah? Gini Umi, Ziza sama Bang Elang itu punya mimpi pernikahan nanti diselenggarakan itu secara agung. Agung, Pi, gimana maksud lo? Hah? Yang penting kan acara pernikahan itu khidmat. Begini Bu Aja, kebetulan Papa mempunyai rekanan orang Pemda Palembang. Nah, beliau sangat menginginkan acara pernikahan Aziza dan juga Elang itu diadakan menggunakan adat Palembang yang nanti akan diselenggarakan di Anjungan Sumatera Selatan, Bu Aja. Tambah repot lagi dong Umi kalau kayak begitu. Insya Allah enggak, Bu Aja. Karena nanti akad nikahnya kita tetap di rumah kok. Baru nanti pengantinannya kita ke Taman Mini. Dan seperti pakaian, juru rias itu udah disiapkan semua sama orang Pemda, Bu Aja. Gitu. Iya Bu Aja, kita juga berencana mau mengenalkan adat pernikahan menggunakan adat Palembang yang megah. Bagus itu, Mi. Jadi acara pernikahannya itu pasti akan lebih hikmah lagi. Betul Umi. Ya udah, kalau emang semuanya pada setuju, Umi mau bilang apa? Ya udah, Elang minum dong. Iya, silakan. Saya betul-betul minta maaf ini. Saya seringkali merepotkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk urusan keluarga saya. Nggak ada yang direpotin Pak Debong. Bukan begitu Pak Ustadz? Iya betul, kagak ada yang direpotin Pak Debong. Apalagi kalau menyangkut menikahkan anak kita.
pasti akan melibatkan keluarga besar. Dan kita ini kan keluarga besar Kampung Duku. Iya Pak Ustadz, Ayah juga setuju. Secara baru-baru ini kan Ayah juga baru aja ngerepotin Pak Ustadz, Pak Sultoni, Tulang Togu, Cing Mahmud, Umi Maryam, semua Ayah repotin. Kok gue enggak? Gue mah gak perlu gak enakan sama lo mah hukumnya wajib gue repotin. Jadi pernikahan Elang dengan Aziza, oh ini maaf nih Ayah balik lagi ke pernikahan Elang. Jadi akad nikahnya dilaksanakan jam 9 pagi di rumahnya Haji Aisyah, begitu Pak Debong? Ya itu juga yang ayah mau tanya tuh, Cing. Soalnya kalau nggak salah dari pembicaraan awal, dulu katanya acara resepsi pernikahan itu kan di restorannya Bu Haja Aisyah. Itu kalau ayah nggak salah tuh. Ya betul Pak Ustadz. Jadi begini Pak, tadi malam kebetulan saya dan istri ke rumah Haji Aisyah. Ternyata ada sedikit perubahan dari rencana awal. Perubahan apa Pak Debong? Akad nikah yang semula akan dilaksanakan di restoran Haji Aisyah. Maksudnya sebelum acara resepsi, atas permintaan dari abangnya Aziza yang datang dari Malaysia, akad nikah itu akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Jadi yang tadinya keluarga mempelai pria itu bakalan kita antar ke restoran buat resepsi, tetap stay di rumah Bu Haja Aisyah aja gitu karena akad nikah di situ, gitu Om. Ya. Terus abis itu baru kita bawa ke restoran buat resepsi. Tidak jadi ke restoran. Oh nggak jadi di restoran? Nah jadinya di mana Om? Anak saya Elang mengusulkan kepada Haji Aisyah supaya pernikahan itu kelihatan agung dan sakral, akan memakai adat Palembang dan Anggun dan diselenggarakan di rumah adat Sumatera Selatan, maksudnya di Taman Mini. Oh di Taman Mini jadinya Om? Ya. Jadi ini berubah dari rencana awal dong Pak Debong? Ya, usulan Elang itu disetujui oleh Aziza, Ilham, dan Haji Aisyah. Nah terus nih undangannya kudu dirubah juga dong Pak Debong? Ya, soal kecil lah itu. Oh iya, silakan diminum. Iya, makasih Tante. Cing Mahmud, Iya. Pak Sultoni, Pak Togu. Itu Abah menandai penanggalan buat apa ya ngomong? Apa jangan-jangan Abah udah nggak sabar kali ya untuk peresmian minimarket Abah yang baru? Gak tau juga deh. Ya, masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kok di Rumi sama Rasel udah pulang? Cepet banget rapatnya. Bukannya rapat aja bang, tapi Rumi cuma ngecek-ngecek aja. Rumi kan harus sering-sering ke tempatnya Po Aisyah. Karena kan pernikahannya Elang sama Aziza kan sebentar lagi. Dan tempatnya juga ada perubahan. Perubahan gimana maksudnya? Ya rencananya resepsinya mau diselenggarakan di Taman Mini. Udah gitu pakai adat Palembang katanya. Wah, kalau pernikahannya di Taman Mini, ya sekalian piknik dong. Itu untuk apa aja bang dilingkarin pakai spidol? Ya, cuman buat ngingetin Bang Haji aja di Rumi. Ngingetin apa? Ya pan di Rumi udah tahu. Ya makin hari kan waktu Bang Haji makin sedikit, menjelang 40 hari. Seperti yang dibilang almarhum Bebe Somad dalam mimpi Bang Haji. Emangnya setelah 40 hari itu Abah punya rencana lagi? Atau akan ada peristiwa apa gitu? Udah kamu gak perlu tahu cara jalan pikirannya Abah yang terlalu ngawur. Emangnya ngawur gimana, Mamong? Abah itu terlalu percaya sama mimpinya daripada sama takdirnya Allah. Bahwa tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan mati. Tapi lihat tuh Abah, dia malah percaya sama mimpinya. Haji Abang denger ya, Rumi gak tahu lagi cara ngomong sama Haji Abang gimana. Atau ngasih pengertian seperti apa sama Haji Abang. Sampai Haji Abang terus kayak begini. Rumi minta sama Haji Abang, jangan ngerusak suasana untuk pernikahannya Aziza.
Karena sekarang ponakannya Rumi akan menikah. Dan Rumi harus fokus sama pernikahannya Aziza. Setelah itu terserah aja abang. Yaudah, Mia kamu ke kamar deh. Ganti baju sana. Yaudah ya, Abah ke kamar. Ya. Aja Bang Rumi juga masuk kamar. Gimana gua nggak khawatir. Gua belum mati aja, di rumah udah kagak peduli sama gua. Dia lebih peduli sama ponakannya mau kawin daripada peduli sama gua. Yang bisa jadi paling tinggal beberapa hari lagi. Jangan-jangan ini cuma Rumana doang yang sedih kalau gua mati. Yang lain pada gembira, termasuk di Rumi dah tuh. Pengen kawin lagi dah ntar tuh. Ya makanya habis sengaja bawa pulang barang-barang ini ke rumah. Ya karena Abi juga nggak suka dengan caranya Mia, temannya Umi. Bi, kenapa Abi nggak buang aja sih di kantor? Atau Abi balikin ke dia? Ini tuh cuma bikin Umi sakit hati, Bi. Umi sakit hati karena tahu ada perempuan lain, biarpun itu temen Umi yang berani ngasih ini ke Abi. Nih Mi, kalau misalkan Abi nggak bawa dan kasih tahu ke Umi pasti tambah sakit hati nanti. Kayaknya Umi nggak perlu dikasih tahu deh, Bi. Itu lebih baik. Oke. Abi salah. Ya Abi salah. Abi nggak salah. Cuman Umi ingat nggak? Umi ingat pada saat Mia datang ke kantor Abi. Pada saat itu Abi lupa kasih tahu ke Umi. Apa yang Umi lakukan? Umi marah dan jengkel dan menyalahkan Abi. Karena Abi nggak kasih tahu Umi masalah Mia datang ke kantor Abi. Nah sekarang, ya Abi cuma berusaha untuk memberitahu Umi apa yang terjadi. Sayang, Umi harus tahan emosi. Pokoknya Umi nggak suka Bi sama itu. Ya Allah, selama ini gue belum pernah melihat Rumana semarah ini. Kenapa sih? Si Rania nangis aja tuh. Tahu tuh, sampai kejur begitu nangisnya. Tut, kenapa sih si Rania nangis kayak begitu? Iya nih gini, nggak tahu tiba-tiba aja Rania nangis. Sini sama Ninpur ya. Yuk. Ayo main sama Ninpur. Si Rumana sama si Robi lagi ngapain sih di kamar? Nggak tahu tuh. Biasanya kalau si Rania lagi nangis, Rumana tuh langsung keluar kamar, apa dia kagak denger? Mungkin nggak denger kali Bang. Terus ngapain dong di kamar? Tahu. Tadi sih waktu si Robi pulang kantor, dia samperin Rumana, dia bicara-bicara. Terus langsung dia ke kamar. Mungkin ada yang penting kali Bang. Udah Pur, bawa keluar aja Pur, supaya tahu kena angin, adem, ya. Iya. Emang mau ikut ya? Siang tuh anak. Sampai kejar begitu nangisnya. Iya, Abi minta maaf. Abi minta maaf kalau menurut Umi Abi salah. Ya maksud Abi membawa barang-barang itu semua. Ya bukan untuk menyakiti hati Umi. Ya Abi cuma tidak pengen aja nanti di kemudian hari itu ada fitnah. Bi, emangnya Mia nggak bilang apa-apa waktu Mia telepon Abi kalau Mia itu ngasih semua itu ke Abi. Emang Abi nggak nanya maksudnya apa ya ke Mia? Ya waktu itu apa yang
Mia lakukan di awal-awal ya Abi cuma berusaha untuk berprasangka baik kepada dia. Supaya Abi nggak suuzon sama orang lain. Ya tapi kalau sekarang ya kayak menurut Abi, Mia itu... Ya, kalau Mia kenapa? Mia bilang sama Abi kalau Mia mau ngerebut Abi dari Umi. Ya kan, Bi? Enggak, maksud Abi, ya gelagatnya Mia, ya ada. Tuh kan, bener kan? Mi, hei, pandang mata Abi. Mi, lihat mata Abi di sini. Hari ini, kemarin, dan sampai kapanpun, Abi akan selalu sayang sama Umi. Cuman Umi yang ada di hati Abi. Bi, tapi Mia tuh Umi tahu banget sifatnya, Bi. Mia tuh posesif. Mia tuh pasti bakal ngelakuin apa yang Mia inginin. Mi, karena Abi tahu Mia itu posesif, ya Abi juga bingung. Barang-barang yang dikirim sama Mia itu mau diapain. Ya Abi harus berhati-hati dalam mengambil satu keputusan. Maksud Abi? Begini Umi, setahu Abi, orang yang posesif itu malah orangnya nekatan kalau misalkan kita salah dalam mengambil langkah. Kalau misalkan Abi langsung mengembalikan barangnya atau menolak dia mentah-mentah, apa yang dia lakukan? Bisa saja Mia tambah nekat dan terus mengganggu keluarga kita. Dan itu yang dia mau kan? Terus Umi harus gimana dong, Bi? Umi harus telepon Mia aja. Umi bilang ke Mia supaya Mia gak usah ngedeketin Abi lagi. Tuh kan, Abi malah senyum sih. Ya, gimana Abi nggak senyum? Ya, Abi sih senang aja. Kelihatannya Umi udah siap bertempur sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan Abi. Kan, Abi tuh masih sempat-sempatnya dia bercanda. Males, Umi. Dengar dulu, maksud Abi gini. Ya. Sekarang yang terpenting adalah kita tenangin dulu keadaan, ya. Jangan kebawa emosi. Ya kalau misalkan kondisi Umi seperti ini kebawa emosi, yang ada masalah akan tambah runyam. Karena Umi nggak bisa berpikir dengan jernih. Sekarang kita tenangkan dulu keadaan. Umi juga harus tenang. Dan kita akan cari solusinya. Solusi yang terbaik. Ya sayang ya. Ya sih, Mi. Masa gara-gara ulami kita yang bertengkar? Astagfirullahaladzim. Umi itu benar-benar emosi banget deh, Bi, tadi.